Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Nurianda, sastra Diningrat dari kelompok 6 bersama rekan-rekan saya yaitu Raka Tala Saputra dan Santi Setriani. Hari ini kita akan mempresentasikan presentasi kita yaitu decision making. Oke, decisions making. Decisions atau keputusan adalah pilihan yang dibuat dari alternatif yang tersedia. Decision making adalah pengambilan keputusan atau proses mengidentifikasi masalah, peluang, dan solusinya. Next. Managerial decision making. Pengambilan keputusan adalah proses di mana manajer menanggapi peluang dan ancaman dengan menganalisis pilihan dan membuat keputusan tentang tujuan dan tindakan. Keputusan dalam menanggapi peluang adalah manajer menanggapi cara-cara untuk meningkatkan kinerja organisasi. Keputusan dalam menanggapi ancaman adalah terjadi ketika manajer dipengaruhi oleh peristiwa yang merugikan organisasi. Jenis-jenis dari decision making ada dua. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan secara terprogram dan pengambilan keputusan secara tidak terprogram. Perbedaannya yaitu yang terprogram, yang pertama yaitu rutin, prosesnya hampir otomatis, dan yang kedua manajer telah membuat keputusan berkali-kali sebelumnya. Yang ketiga ada aturan atau pedoman yang harus diikuti. Yang keempat contohnya memutuskan untuk memesan ulang perlengkapan kantor. Sedangkan yang untuk tidak terprogram, cirinya yang pertama yaitu situasi yang tidak biasa yang belum sering ditangani. Yang kedua, tidak ada aturan yang harus diikuti karena keputusannya baru. Yang ketiga, keputusan ini dibuat berdasarkan informasi dan intuisi manajer dan penilaian. Yang keempat, contohnya yaitu haruskah perusahaan berinvestasi dalam teknologi baru? Next. Decision and decision making. Banyak keputusan yang dihadapi manajer setiap hari, setidaknya melibatkan beberapa tingkat ketidakpastian dan membutuhkan non-program decision making. Mungkin sulit dibuat di tengah faktor-faktor yang berubah, informasi mungkin tidak jelas, mungkin harus berurusan dengan sudut pandang yang saling bertentangan. Next. Adapun situasi dalam menghadapi ketika kita mengambil keputusan. Yang pertama yaitu certainty atau ketidakpastian, risk atau risiko, uncertainty atau ketidakpastian, ambiguity yaitu keambiguan. Certainty yaitu semua informasi yang dibutuhkan pembuat keputusan tersedia sepenuhnya, itu pasti. Kepastian, sedangkan risk yaitu risiko akan meliputi keputusan memiliki tujuan yang jelas, informasi yang baik tersedia, hasil masa depan yang terkait dengan setiap alternatif tunduk pada kesempatan. Uncertainty yaitu ketidakpastian, lawan dari certainty, yaitu manajer tahu tujuan mana yang ingin mereka capai, informasi tentang alternatif dan peristiwa masa depan tidak lengkap, manajer mungkin harus datang dengan pendekatan kreatif untuk alternatif. Yang keempat yaitu ambiguity, yaitu keambiguan, yaitu makna itu ada dua gitu atau lebih. Maksudnya yaitu sejauh ini situasi keputusan yang paling sulit, tujuan yang ingin dicapai atau masalah yang akan dipecahkan tidak jelas, alternatif sulit untuk didefinisikan, informasi tentang hasil tidak tersedia. Next. Adapun ini adalah bagan kondisi yang mempengaruhi kegagalan dari pengambilan keputusan. Masalahnya dia akan mengalami kegagalan yang tinggi ketika tingkat keambiguan dan ketidakpastiannya itu besar, dan dia akan mengalami kerendahan dalam kegagalan. Maksudnya potensi untuk keberhasilannya tinggi ketika kepastian dan risikonya itu minim. Itu selanjutnya keputusan itu ada yang terprogram dan ada yang tidak terprogram. Maka dari dua jenis ini akan menghasilkan solusi yang akan kita putuskan nantinya melalui decision making. Adapun
model pemilihan pengambilan keputusan. Yang pertama itu tergantung pada preferensi pribadi manajer. Yang kedua, apakah keputusan itu terprogram atau tidak terprogram. Yang ketiga, sejauh mana keputusan dicirikan oleh risiko, ketidakpastian, atau ambiguitas. Next. Model keputusan klasik, decision making. Model pengambilan keputusan klasik adalah model perspektif yang menceritakan bagaimana keputusan harus dibuat, mengasumsikan manajer memiliki akses ke semua informasi yang dibutuhkan untuk mencapai keputusan. Manajer kemudian dapat membuat keputusan yang optimal dengan mudah membuat peringkat preferensi mereka sendiri di antara alternatif. Sayangnya, manajer seringkali tidak memiliki semua atau bahkan sebagian besar informasi yang dibutuhkan. Masalah itu memiliki beri peringkat setiap alternatif dari rendah ke tinggi. Itu juga terbagi menjadi dua, ada pilihan yang terbaik alternatif dan juga buat daftar alternatif dan konsekuensinya. Dari buat daftar alternatif dan konsekuensinya itu diasumsikan semua informasi tersedia untuk manajer keperpustakaan program. Dan kalau yang pilihan terbaik alternatifnya itu diasumsikan manajer bisa memproses informasinya. Dari seluruh itu semua, diasumsikan manajer mengetahui kursus masa depan terbaik organisasinya. Model keputusan administratif. Model pengambilan keputusan administratif atau administrative decision model menggambarkan bagaimana para manajer membuat keputusan pada kondisi sulit. Para manajer sering menghadapi masalah yang sulit, jarang terjadi atau tidak terstruktur. Tidak jarang juga para manajer tidak mampu membuat keputusan ekonomi secara rasional. Herbert Alexander Simon mengusulkan dua konsep dalam pembentukan model administratif, yaitu rasional terbatas dan pemenuhan. Rasional terbatas dan pemenuhan. Rasional terbatas, manajer mempunyai keterbatasan dalam mengambil keputusan yang rasional secara ekonomis. Dan yang pemenuhan itu mengambil keputusan memilih solusi alternatif pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimum. Intuisi adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan perasaan dan pengalaman yang telah terkumpul. Mengapa informasi tidak lengkap? Informasi tidak lengkap itu biasanya informasi yang ambigu atau tidak jelas, kendala waktu dan biaya informasinya, dan juga ketidakpastian dan resikonya. Model keputusan politis adalah model keputusan politis. Para manajer sering menghadapi masalah tidak terstruktur dan informasi yang sangat terbatas. Model ini juga digunakan dalam pengambilan keputusan tidak terprogram dan kondisinya ketidakpastian. Keputusan yang dibuat para manajer dalam organisasi dengan tujuan yang berbeda, sehingga mereka diharuskan untuk mengambil suatu kesepakatan dalam berbagai informasi. Para manajer tersebut perlu membentuk koalisi untuk mencapai kesepakatan. Koalisi berarti pembentukan aliansi secara informal di antara para manajer untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, tanpa adanya koalisi dalam pengambilan keputusan dapat mengakibatkan individu atau kelompok yang kuat akan mendominasi dalam pengambilan keputusan. Model keputusan politis melibatkan banyak orang dalam pembentukan koalisi. Para manajer mempunyai kesempatan untuk saling menyumbangkan pendapatnya dalam pengambilan keputusan tersebut dan juga meningkatkan komitmen mereka pada alternatif-alternatif yang terpilih dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, udah ada karakteristik. Yang pertama ada model klasik. Nah, di model klasik kan ada berapa itu? Yang pertama ada masalah dan tujuan yang jelas. Yang kedua kondisi kepastian. Yang ketiga informasi lengkap alternatif dan hasilnya. Yang kelima pemilihan rasional oleh individu. Yang terakhir untuk memaksimalkan hasil. Lalu ada yang kedua ada model administratif.
Nah, di sini yang pertama ada masalah dan tujuan tidak jelas. Dua, kondisi ketidakpastian. Lalu tiga, informasi terbatas untuk alternatif dan hasilnya. Nah, lima, ada pilihan yang memuaskan untuk diselesaikan. Yang keenam, masalah menggunakan intuisi. Lalu ada model politis. Yang pertama ada satu, tujuan yang bertentangan dengan kondisi. Yang kedua, ketidakpastian atau ambigu. Sudut pandang yang tidak konsisten, ambigu informasi. Yang ketiga ada tawar menawar dan diskusi di antara anggota koalisi. Lalu ada langkah-langkah pengambilan keputusan dalam manajemen. Yang pertama adalah mengenali kebutuhan akan keputusan. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, menghasilkan alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Yang kelima, pilih salah satu alternatif. Yang ketujuh, terapkan alternatif yang dipilih. Lalu yang kedelapan, mempelajari dari umpan balik. Mengenali kebutuhan akan keputusan. Di sini manajer pertama-tama harus menyadari bahwa keputusan harus dipicu oleh peristiwa seperti perubahan lingkungan. Lalu menghasilkan alternatif. Manajer harus mengembangkan program alternatif yang layak dari tindakan. Jika alternatif yang baik terlewatkan, keputusan yang dihasilkan buruk. Sulit untuk mengembangkan alternatif kreatif sehingga manajer perlu mencari ide-ide baru. Lalu ada evaluasi alternatif. Apa kelebihan dan kurangan masing-masing alternatif? Manajer harus menentukan kriteria kemudian mengevaluasi. Lalu pilih salah satu alternatif. Manajer harus memberi peringkat alternatif dan memutuskan saat memberi peringkat. Semua informasi perlu dipertimbangkan. Lalu menerapkan alternatif yang dipilih. Manajer harus melaksanakan alternatif. Seringkali keputusan yang dibuat tidak dilaksanakan. Lalu belajar dari umpan balik. Manajer harus mempertimbangkan apa yang benar dan salah dengan keputusan dan belajar untuk masa depan. Tanpa umpan balik, manajer tidak pernah belajar dari pengalaman dan membuat kesalahan yang sama. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.